Berhenti di situ, kau pikir kau mau pergi kemana? Mereka menghilang begitu cepat. Terluka dan tidak bisa lari. Terus kejar. Mata ini. Mereka sudah pergi. Tidak apa-apa sekarang. Hei, kenapa kau? Kau demam. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau kau ingin hidup, lepaskan. Demamnya sudah turun. Oh. Ini untukmu. Aku akan membalas kebaikanmu. Aneh. Sepertinya aku tak membenci sentuhannya. Oh, dia di sana. Ayo pergi. Oh. Tuan Buddha. Apakah kau menemukannya? Menemukannya, mengerti keterampilan medis. Mereka yang telah ke Biancang 3 bulan lalu. Hanya putri keluarga Kiao. Pergi ke kediaman Kiao. Kiao, bagaimana mungkin kau bahkan tidak memberi kabar sebelum kembali? Lukamu belum sepenuhnya sembuh. Tang, saya dokter. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku tahu apa yang terjadi denganku. Keluarga Kiao sedang mengurus barang-barang ibuku. Aku harus kembali. Keluarga Kiao lagi. Kapan mereka akan berhenti membuat masalah? Kau kehilangan banyak darah saat terluka. Kalau bukan karena mereka menunda semuanya, menolak membawamu kembali untuk perawatan. Bagaimana mungkin kau menderita kerusakan otak karena kekurangan oksigen dan kehilangan sebagian ingatanmu? Baiklah, semuanya sudah berlalu. Kita bicara nanti. Maafkan aku. Apakah kita pernah bertemu? Permisi Tuan. Kalau kau mencoba mendekatiku, cobalah cara lain. Aneh. Ada aroma familiar darinya. Apa kau sedang mencoba menjemput seseorang? Bukankah kau yang menghambur ke pelukanku? Aku tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Lain kali kau keluar untuk merayu seseorang, jangan berpakaian kekanak-kanakan. Oh, apa kau gila? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kiao Liangqin, jangan buang waktumu. Aku kembali hanya untuk mengambil barang-barang ibuku. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan keluarga Song. Baguslah kau tidak akan menikah. Barang-barang ibumu, aku akan membakarnya sebelum memberikannya padamu. Hei. Kiao Liangqin, kau ingin aku menikahi anak harammu dengan pria yang mengidap penyakit kelamin. Kau sedang bermimpi. Ruang operasi. Apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku. Maaf.
Bagaimana keadaan pasien di dalam? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja sekarang. Oh, Apakah aku salah lihat? Tuan muda benar-benar sedang memeluk Dr. Kiao. orang ini, dia sangat tak terduga. Hei, kau tidak boleh masuk ke sana. Oh. Kiao Liang Chen, apa yang kau lakukan? Dasar anak tak tahu diuntung, kau masih berani bertanya apa yang kulakukan. Apa yang kau lakukan di rumah sakit hari ini, jika Shishi tidak memberitahuku? Aku tidak akan tahu. Kau hampir membunuh Tuan Seng ke-9. Hei, ku bilang, dasar jalan kecil. Apa kau bertekad untuk menghancurkan keluarga Kiao sebelum kau puas? Kiao Liang Chen, di hatimu, apakah hanya Kiao Sisi yang pantas menjadi putrimu? Kiaoran aku hanya membawa bencana bagi keluarga Kiao. Aku senang kau tahu. Baiklah. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Kiao. Apel, memutuskan hubungan. Dalam mimpimu. Jangan pernah memikirkannya. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagimu untuk membalasku. Ikut aku. Kemana? Oh, Ayo pergi. kau mau membawaku kemana? Hahaha, kemana? Kau pasti lupa. Gadisku sayang. Untuk apa aku memanggilmu kembali? Hahaha, Menikahkanku dengan keluarga Song. gadis baik benar. Kemarilah. Kiao Liang Chen, kau tidak bisa melakukan ini. Aku baru saja menyelamatkan Paman Lin Yu. Mereka tidak akan melepaskanmu. Oh, benarkah? Kau. Jangan bilang kau tidak punya nyali. Bahkan jika kau punya. Lalu bagaimana? Hahaha. Jangan lupa. The film was translated and Hahaha, narrated by aku akan Ed segera Mead. menjadi ayah mertua Lin Yue. Lalu tebak. Apakah dia akan membantuku? Atau membantumu? Hahaha. Jangan hanya berdiri di sana. Silakan Nona masuk ke mobil. Tuan Muda Song masih menunggu di hotel. Tuan Nona Kiao telah dibawa. Apa kau tidak akan menyelamatkannya? Apa dia memintaku untuk menyelamatkannya? Ini, Wanita itu jelas melihatku. Tapi tidak meminta bantuan. Apa rencananya? tapi... Nona Kiao baru saja menyelamatkan Tuan ke-9 jika sesuatu terjadi padanya. Dan Tuan ke-9 bertanya, Kenapa banyak omong kosong hari ini? Jalan. ya. Ayo pergi, Kiao Liang Chen, makanlah. Oh. Cepatlah. Tuan Muda Son punya temperamen buruk. Jangan membuatnya menunggu. kau. Pergi. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Hahaha. Berhenti berteriak. Aku sudah memesan seluruh lantai ini. Hanya kita berdua malam ini. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita bersama sebaik-baiknya. Oh, jangan dekati aku. Kiaoran. Bukankah kau sudah di Bianchan, dipermainkan oleh para bandit itu? Kenapa kau berpura-pura jadi perawan polos denganku? Berhentilah meronta. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah malam ini, kau akan menjadi wanitaku milik Songshe. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kau baik-baik saja. Ini.
Sisanya terserah padamu. Baiklah. Kiaoran, Lin Yue. Sangat panas. Tolong aku. Kiaoran. 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 Di Biancheng. Apakah benar-benar kau atau bukan? Jika kau bilang ya, aku akan langsung membantumu. Aku. Halo, Tuan, ada kabar dari Bianchen. Kami menemukan orang yang menyelamatkanmu. Tuan, orang yang pergi ke Biancheng waktu itu memang Kiao Sheshe. Mana Kiao Rai tidak pernah ke sana. Catatan Bianchen. orang yang menyelamatkanku di Biancheng, apakah benar-benar kau? The film Matamu. was translated and Kenapa terasa narrated begitu by familiar? Ed Media. Ini. Sudah bangun. Semalam kita. Bagaimana menurutmu? Aku diberi obat. Jika semalam kita. Kuharap kau bisa melupakannya. Tidak masalah jika aku lupa. Tapi bagaimana dengan keluarga Song? Akankah mereka lupa? Mari kita buat kesepakatan. Kiaoran, aku akan membantumu menyelesaikan masalah dengan Song Yangshe, kau. Jadilah wanitaku milik Lin Yue. Tuan Lin, kuharap kau tidak akan bercanda seperti ini denganku lagi. Aku kakak tunanganmu. Apa? Cemburu. Lin Yue, aku tidak akan pernah seumur hidupku menjadi simpananmu. Kiaoran, aku akan membuatmu setuju. Tua. Kau dan Nona Kiao. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Bagaimana perkembangan dengan Song Yangshe? Aku merawat lukanya segera. Membuangnya di depan pintu keluarga Son. Saya sudah periksa. Tidak ada luka yang mengancam jiwa. Suruh seseorang mengawasi keluarga Song. Jangan biarkan mereka membuat masalah. Ya. Kiaoran, bagaimana dia bisa keluar dari kamar pribadi Kak Yue? Mungkinkah tadi malam? Apa yang kau katakan? Song Yanjie terluka dan dirawat di rumah sakit. Kiaoran, aku akan membuatmu melihat apa yang terjadi pada pria yang menyentuh Kiao Shishiku. Apa akibatnya? Yang ini butuh perhatian khusus. Kondisinya cukup serius. Pelacur, kau berani merayu suamiku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran.
Kau terluka. Tuan muda ke-9 Sheng, dasar jalan. Dan dia punya kekasih. Bahkan jika Tuhan sendiri ada di sini hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Atau aku tak akan hidup. The film was Jalan ini. translated and Dia narrated merayu by suamiku. M-Media. Kemarilah dan lihat jalan ini. Kau bilang aku menggoda suamimu. Apa kau punya bukti? Ini buktinya. Ini ditemukan. Di saku suamiku. Kau berani bilang ini bukan milikmu. Itu memang terlihat seperti anting Dr. Kiao. Aku bahkan memujinya betapa cantiknya itu. Ya. Dr. Kiao membeli ini di luar negeri. Mereka tidak punya model ini di dalam negeri. Anting ini memang milikku. Dia benar-benar mengakuinya. Mungkinkah dia benar-benar merayu suami orang? Tidak mungkin. Dr. Kiao tampaknya bukan orang seperti itu. Kau bisa tahu wajah seseorang tapi bukan hatinya. Ku dengar Dr. Kiao masuk rumah sakit kami lewat pintu belakang. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi domestik. Mungkin dia mengandalkan pria untuk maju. Dokter Kiao, apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak perlu. Anting ini memang milikku. Tapi belum lama ini, aku baru saja kehilangannya. Kau bilang kau kehilangannya. Lalu di mana kau bilang kau berada? Anting itu hilang di Suetilin Yu. Wanita ini tidak mungkin punya kesempatan untuk mendapatkannya. Kecuali itu Kiao Sisi. Diam saja ya. Kaulah pelakunya kau. Kau memanfaatkan aku saat aku lembur, membuat putaran dan merayu suamiku. Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi dokter? Hei! Kau bilang aku menggoda suamimu saat sedang bertugas. Ya. Ya. Akhir-akhir ini, aku hanya ke departemen disfungsi pria. Jika kau tidak percaya ini catatannya, kau bisa lihat sendiri. Kau bilang suamimu sendiri bermasalah. Bagaimana aku bisa menggodanya? Itu tidak mungkin. Kau pasti memalsukannya. Bagaimana mungkin suamiku bermasalah? Oh, omong kosong. Akan kurobek mulutmu. Aku ingin tahu siapa yang berani membuat masalah di sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Yue, bagaimana kau bisa sampai di sini? Untuk bertemu paman kecilku, tentu saja. Tanganmu. Dokter Kiao, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kau yang terluka. Luka ini perlu dibalut. Ayo pergi. Tidak apa-apa, hanya goresan. Luka kecil bisa menjadi serius jika dibiarkan. Luka ini harus dibersihkan. Ikut aku. Tuan muda, kenapa kau tidak mengikuti mereka? Kau terlalu banyak bicara. Tidak. Kenapa kau membentakku? Apa salahku? Tuan The muda film was ke-9 Sheng. translated and Aku sangat narrated menyesal. by Kau terlibat M-Media. karena aku. Tidak apa-apa. Aku berhutang nyawa padamu. Paman kau tak perlu bersikap sopan padanya. Dia menyelamatkanku. Tapi dia membuat kesepakatan denganku sebagai imbalannya. Lin Yue, Kiaoran. Aku benarkan. Kau benar Tuan muda ke-9 Sheng. Aku punya alasan untuk menyelamatkanmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Dengarkan saja Tuan muda Lin, mulai sekarang. Jauhi aku. Kalau tidak ini akan terjadi lagi. aku. Mari kita akhiri hari ini. Besok jam yang sama, aku akan datang untuk mengganti perbanmu. Oh, maafkan saya. Kau baik-baik saja. Susu. Tunggu, apa hubunganmu dengan susu? Susu. Bibi kenal ibuku. Ibu. Apa yang kau lakukan di sini? Sudah bertahun-tahun. Kau sudah besar. Susu pasti senang kalau dia bisa melihat ini. Lihat. Dia masih di hatiku. Gadis kecil yang sama yang menentang kakeknya untuk kawin lari dengan ayahmu. Lucu sebenarnya. Lucu mengingatnya. Dia bahkan diam-diam meminjam uang dariku untuk perjalanan itu, bahkan ongkos perjalanannya.
Kawin lari. Bibilan, apakah ibu dan ayahku saling mencintai? Tentu saja. Dulu ibumu membuat kehebohan demi ayahmu. Dia membuat kehebohan besar karena ayahmu. Tapi Kiao Liang Chen dan ibu, mereka hanya... Bibilan, apakah Bibi pernah bertemu ayahku? Pria ini sangat dilindungi oleh ibumu. Dia bahkan tak mengizinkanku melihatnya. Hei, itu semua masa lalu jangan dibahas lagi. Jika ibuku tahu bahwa kita bertemu lagi, dia pasti sangat bahagia. Dokter Kiao tidak hanya menyelamatkanku, tapi dia juga punya hubungan seperti itu dengan adikku. Ternyata kau punya hubungan seperti itu dengan adikku. Ranran menyelamatkanmu. Muting belum pernah peduli pada seorang gadis seperti ini. Dia tak pernah seperhatian ini pada gadis manapun. Menunjukkan perhatian sebesar ini pada gadis manapun. Mungkinkah? Bagus. Gadis yang baik. Sekarang kita sudah terhubung kembali. Dan kau menyelamatkan Muting. Kebaikan ini, keluarga Lin kita harus membalas dendam ini apapun yang terjadi. Oh. Bagaimana menurutmu tentang Muting kita? Oh. Bibilan aku tidak. Aku tidak setuju. Kenapa kau tak setuju? Mungkinkah kau juga menyukai Ranran? Oh Bibilan, Bibi salah paham. Aku tidak pantas untuk tuan muda ke-9 Sheng. Omong kosong, kukira kalian cocok. Muting kita juga beberapa tahun lebih tua darimu. Tapi sedikit lebih tua. Berarti dia tahu cara merawat seseorang. Ibu, kau bahkan tidak bertanya pendapat pamanku. Kenapa kau menjodohkan di sini? Aku kakak perempuannya. Aku yang membesarkannya. Aku lebih memahaminya daripada kau. Biar ku bilang, aku sudah menetapkan Ranran sebagai menantu perempuanku. Aku sudah memutuskan. Entah kau yang menikahinya, atau pamanmu. Kalian berdua putuskan. Oh, Bibilan, aku belum berencana untuk menikah. Aku tidak bilang kau harus menikah sekarang. Tapi, setidaknya kalian harus saling memberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain, kan? Benar kan? Lagi pula, kedua putra kami, meskipun mereka tidak berguna, hanya ada sedikit pria di dunia yang dapat menandingi mereka. Beritahu Bibilan, yang mana dari keduanya yang kau sukai? Oh hahaha. Kak Yue. Bibi datang. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Bagaimana mungkin The pertemuan film was ini lengkap tanpaku? translated and narrated by M. Kak, apa yang kau lakukan di sini? Oh. Jadi kakak bersusah payah untuk menyelamatkan tuan ke-9 Sheng. Untuk ini, kau tidak menyelamatkan tuan muda ke-9 Sheng karena kau tidak mau, atau karena kau tidak bisa. Kak Yue, kenapa kau tidak memanggilku untuk makan malam? Nona, ini adalah pertemuan keluarga. Apa hakmu untuk menyela? Pertemuan keluarga. Aku tunangan keluarga Lin. Kenapa Kiaran duduk di sini? Kak Yue, apa kau belum memberitahu Bibi tentang hubungan kita? Yur, ada apa? Ibu, dia tunanganku. Kau konyol. Sejak kapan kau bisa memutuskan pernikahan keluarga Lin? Dia menyelamatkan hidupku. Apakah itu konyol? Tingkahmu sangat aneh. Kau sama sekali tidak seperti dirimu sendiri dan tidak seperti ibumu. Oh, Bibilan, dia putri ibu tiriku. Setelah ibuku meninggal, bahkan belum setengah tahun kemudian, ayahku menikah lagi. Bagaimana mungkin susu jatuh cinta pada orang seperti itu? Dulu dia yang paling pintar dan punya penilaian terbaik di antara kita. Apa yang terjadi saat itu? Jika ibu benar-benar mencintai Kiao Liang Chen, lalu bagaimana mungkin? Tang-tang, ada sesuatu yang perlu kau selidiki untukku. Mas Yue, aku tidak meminta sopir untuk datang hari ini. Bisakah kau mengantarku pulang? Kalau begitu, Muting, kamu bawa Ranran pulang. Oh, tidak perlu. Tidak merepotkan.
Itu tidak bisa. Aku tak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Oh, Ibu, kurasa pergelangan tangan paman belum sepenuhnya sembuh. Dokter Kiau biar kuanta. Kau masih punya tunangan yang harus diurus. Lukaku. Tidak serius. Aku. kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda ke-9 siang. Bibi, aku pergi dulu. Bagaimana? Apakah kau puas dengan tindakanku? Sangkar yang dibuat untuk burung. Meskipun terbuat dari emas. Lalu apa? Kiauran. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan Muda Lin tidak perlu mempermalukanku seperti ini. Jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun hari itu. Dan aku tidak akan melakukannya sekarang, Lin Yue. Aku tidak akan memaksamu. Apa katamu? Hari itu kau apa? Tidak perlu tersanjung. Aku akan menunggu sampai hari kau bersedia. Lin Yue, orang macam apa kau sebenarnya? Bagaimana keadaan di apartemen Kiauran? Orang-orang yang menyergap kita sudah diurus. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dokter Kiau aman. Tentang Kiauran, bagaimana penyelidikannya? Dokter Kiau. Ibu kandungnya meninggal dini. Sepertinya dia tidak disukai di keluarga Kiau sejak kecil. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri bekerja dan belajar untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa tahun yang lalu, tesisnya diidentifikasi sebagai hasil plagiat dari Nona Kiau Sheshe. Dia dikeluarkan karena itu. Kemudian dia pergi ke luar negeri untuk mengambil gelar lagi dan bahkan mendapatkan lisensi Doctors Without Borders. Jadi, bagaimanapun kau melihatnya, orang yang menyelamatkanku di Biansen adalah Kiauran kan? Mungkinkah kau? Benar. Aku juga menemukan sesuatu yang lain. Setelah kau koma, Nona muda yang menyelamatkanmu mempertaruhkan nyawanya untuk menangkis pisau untukmu, yang memberi kami waktu untuk sampai kepadamu. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki bekas luka pisau adalah orang yang benar-benar menyelamatkanmu. Petunjuk sepenting itu, kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Berbalik. Tangking, di mana dia? Tuan muda, saya baru saja menerima kabar Nona Kiau telah dibawa oleh orang-orang yang dikirim oleh Nyonya Tua, membawanya pergi. Ayo Ran, makan lagi. Terima kasih Bibi. Bibi makan lebih banyak juga. Ibu, kenapa kau membawanya ke sini? Dasar anak. Kau makin lama makin nakal. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Di mana Ran? Lebih baik dia tinggal bersamaku. Juga memudahkan dia dan pamanmu untuk memupuk hubungan mereka. Ibu, Kal, Dokter Kiau, lihat apa yang kubawakan untukmu. Bukankah ini pangsit sup Lin Shengji, kesukaan Ran kita? Kau sangat perhatian. Ayo duduk dan makan. The film was Duduk dan makanlah. translated and narrated by M Media. Lin Yue, ayo makan bersama kami. Tuan muda ke-9 Xiang. Terima kasih untuk kemarin. Jika aku tidak mengirimkan tas itu, aku tidak akan tahu Lin Yue akan memperlakukanmu seperti ini. Aku ingin tahu apakah Dokter Kiau bersedia untuk tinggal bersama adikku selama beberapa hari. Kau pasti meremehkanku. jangan lupakan rekamannya. Ran orang yang mandiri. Dia harus punya pilihan sendiri. Kau tak seharusnya memaksanya. Paksa.
Katakan pada paman. Apakah aku memaksamu? Tidak. Kau dengar itu paman. Dia bilang itu sukarela. Ayo pergi. Lin Yue, sudah cukup. Bukankah kau baru saja bilang kau bersedia? Bibilan masih di rumah. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Jangan berpikir hanya karena kau membawa ibuku ke sini. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Kau, Andai kau selalu patuh seperti ini, betapa menyenangkannya itu. Lin Yue, jangan perlakukan aku seperti hewan peliharaanmu. R. Oh. Apa salahnya menjadi peliharaanku? Aku akan menjagamu dengan baik. Apa kau sangat menginginkanku? Jika aku bilang iya. Lalu bagaimana? Baiklah. Jika kau memutuskan pertunanganmu dengan Kiao Sisi, aku akan setuju untuk memberikanmu. Siapapun yang memiliki bekas lukanya adalah orang yang benar-benar menyelamatkanmu. Itu tergantung pada apakah kamu sepadan. Kau tak tahu malu. Kau baru menyadarinya sekarang. Ran-ran kau di dalam. Aku, Bawa ibuku keluar dari sini. Atau aku akan menghabisimu. bibilan aku ganti baju. Ada apa? Oh, minggu depan aku ingin mengadakan pesta di rumah untuk merayakan keselamatan Muting. Aku ingin kau pergi ke mall bersamaku untuk memilih beberapa gaun. Baiklah, aku mengerti. Aku akan turun setelah selesai berganti pakaian. Baiklah. Kali ini, aku akan melepaskanmu. Yueyu benar-benar ada di kamar Ran-ran. Apa yang coba dia lakukan? Tuan muda ke-9 Xiang, kenapa kau? Di mana bibiku? Kakak pergi duluan. The film was Dia memintaku translated menunggumu di and sini narrated untuk by pergi M bersamamu. Media. Berhenti. Sesuatu telah terjadi. Kau dan Ran-ran, ada apa? Jika kau menyukainya, kau dan Kiao Shishi itu, batalkan pertunangannya. Jika kau tidak menyukainya, maka jauhi dia. Mungkin suatu hari, dia akan menjadi bibimu. Ibu, bisakah ibu tidak menjodoh-jodohkan? Bagaimana aku menjodohkan? Kau sudah tumbuh sebesar ini. Kapan kau pernah melihat pamanmu begitu tertarik pada seorang gadis? Ran-ran akhirnya datang. Aku harus mencoba menjodohkan mereka. Bagaimana jika dia kabur dengan orang lain? Dia tidak akan lari. Kau tidak menikahinya. Terserah kau. Begitukah? Permisi. Pakaian di sini. Tidak boleh disentuh jika tidak membeli. Siapa bilang aku tidak membeli? Kau. Tahukah kau berapa harga gaun-gaun ini? Mampukah kau membelinya? Ya. Kalau tidak mampu membelinya, jangan buang waktu penjualnya. Gaun ini. Bungkus untukku. Ya, saya akan segera menuliskan tagihannya. Aku melihat gaun ini lebih dulu. Jadi bagaimana kalau kau melihatnya lebih dulu? Kau toh tidak mampu membelinya. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Oh, aku hampir lupa. Lihat otakku. Kakak sekarang berhubungan dengan paman Mas Yue. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membeli gaun, kan? Kiao Shishi, jaga bicaramu. Apa? Kau berani melakukannya, tapi tidak berani membiarkan orang membicarakannya. Gagal mendapatkan Mas Yue. Kau telah mengalihkan targetmu ke Tuan Sheng ke-9. Kiao Ran, ketidakmaluanmu benar-benar
Tontonan yang patut disaksikan. Hahaha. Oh, kau berani memukulku. Tamparan ini untuk rasa tidak hormatmu. Baik aku atau Tuan Muda ke-9 Xiang, kami berdua adalah orang tuamu. Oh, tamparan ini untuk mulut kotormu. Karena ibumu tidak bisa mengajarimu, aku sebagai kakakmu bisa melakukannya untuknya. Kiaoran, kau gila. Kau. Aku calon nyonya muda keluarga Lin. Usir wanita ini keluar dari sini. Ya, Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Xiang ke-9. Itu paman kecil. Kalau aku tak salah, kau belum menikah. Memanggilku paman kecil. Kau terlalu cepat memanggilku begitu. Aku tak berani menyinggungmu. Apa kau baik-baik saja? Aku lancang. Karena Tuan Xiang ke-9 ingin membelamu. Maka aku tentu saja ingin membantu. Gaun ini akan kuberikan padamu. Ini hanya produk jadi. Jika kau suka, kau bisa The film mengambilnya. was translated Dia di sana, and narrated berkonsultasi by dengan M perancang Media. busana. Aku akan mengantarmu padanya. Jadi, kau merundung tunanganku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Mas Yue, lupakan saja. Tuan Xiang ke-9 hanya ingin pamer di depanmu. Dia tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan aku baik-baik saja. Lin Yue, aku memukul Kiao Shishi. Jika kau tidak senang, kau bisa melawanku. Dan, bagaimana kau berencana melakukan itu? Sudah cukup membuat keributan. Bibi, apakah Bibi juga ingin melihat gaun? Aku tahu tempat ini seperti telapak tanganku. Bagaimana kalau aku mengantarmu berkeliling? Nona Kiao. Tidak, terima kasih. Aku tidak terbiasa berbelanja dengan orang yang tidak kukenal. Ran, ayo berbelanja denganku nanti. Baik. Mas Yue, Tangking. Antar Nana Kiao pulang. aku tidak akan kembali. Ayo pulang. Tidak. Paman. Sudah kubilang. Kiaoran adalah wanita yang kuinginkan. Jangan rebut dia dariku. Lin Yue, paman selalu mengalah padamu. Kali ini, bisakah kau membiarkanku memilikinya? Apa Kiaoran sebaik itu? Sampai kau harus memilikinya. Lin Yue, kau punya tunangan. Apa yang bisa kau berikan pada Kiaoran? Dia berbeda. Sampai aku menyelidiki ini secara menyeluruh, aku tidak akan menyerah padanya. Selidiki. Apa kau curiga kalau Kiaoran adalah orangmu? Aku tidak tahu. Paman. Dia terasa berbeda bagiku. Dan bagaimana jika bukan? Apa kau bilang? Kau akan menikahi Shishi dan menjebaknya pada saat yang sama. Aku akan menemukan cara untuk membuktikannya. Kenapa kau memintaku untuk bertemu denganmu di sini? Apa yang kau lakukan? Bagaimana jika Lin Yue mengetahuinya? Jangan khawatir, Tuan Muda Lin sibuk menyelidiki identitas dermawannya. Dia tidak punya waktu untukmu. Penolong. Penolong apa? Apa kau curiga kalau Kiaoran adalah orangmu? Aku akan menemukan cara untuk membuktikannya. Apa yang ingin kau lakukan? Hahaha. Apa yang ingin kulakukan? Siapa itu yang bersumpah dengan sungguh-sungguh dia adalah calon Nyonya Lien dan bisa membantuku menyingkirkan Kiaoran? Jadi, dia palsu. Siapa yang palsu? Akulah yang menyelamatkan Lin Yue. Akulah calon Nyonya Lin. Bukankah begitu? Kau tahu itu di dalam hatimu.
Apa yang kau ingin aku lakukan? Catatan Kiaoran dihapus bersih oleh kalian semua. Catatan palsumu juga sempurna. Sayang sekali. Bahwa satu tempat terlewatkan. Ibu, apakah kau siap untuk apa yang kukatakan padamu? Sudahkah kau menyiapkan apa yang kukatakan? Jangan khawatir, hal kecil ini The film takkan was bisa lolos dari translated telapak and tanganku. narrated by M Media. Pergi. Kau tunangan Lin Yue. Malam ini, tak seorang pun bisa mencuri sorotanmu. Mas Yue, Ibu. Sisi ada di sini. Ran, pergi dan cari makan dulu. Aku akan meminta Muting mencarimu nanti. Ya. Kiaoran, jadi bagaimana jika Nyonya Lin menyukaimu? Akulah Nyonya muda keluarga Lin yang sebenarnya. Setelah malam ini, aku takkan memberimu kesempatan lagi untuk bangkit. Jika kau menginginkan barang-barang ibumu, datanglah ke halaman belakang. Wang Manting, di mana barang-barang ibuku? Hahaha. Barang-barang apa? Wang Manting, kau menipuku. Menipumu? Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Kiaoran, tak hanya aku menipumu. Aku ingin kau mati. Aku... Wang Manting, di keluarga Lin. Beraninya kau, hahaha. Apa yang perlu ditakutkan? Apa kau pikir hanya aku yang ingin kau mati? Ayahmu dan aku telah berharap kau akan segera mati. Karena kau sudah diambang kematian. Aku bisa saja memberitahumu, kau bukan anak Kia Liang Chen sama sekali. Kau bajingan yang dikandung ibumu dengan pria lain. Hahaha, aku bukan bajingan. Bawa dia pergi. Halo, di mana Dokter Kiao? Aku melihatnya bergegas keluar barusan. Oh, Ada apa? aku begitu ceroboh. Kak Yue, maukah kau membantuku berganti pakaian? Hilangkan bekas luka pisau di punggungnya, singkirkan bekas luka pisau di punggungnya, sisanya, terserah kau yang ngurus. Saya mengerti maksud Anda. Hahaha. Kak The Yue, film was bisakah kau translated membantuku and dengan reed slating narrated ini? by M Bisakah Media. kau membantuku menarik reed slating ini? Kau masih ingat? Kau menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku ingat. Beri aku bekas luka. Persis seperti yang ada di foto. Kau ditakdirkan hanya untukku, Kiyoshishi. Ayo pergi.
Yua. Humph. Tidak bagus, pasiennya bangun. Ngapain bengong? Obat penenang. Siapa kau? Oh, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Lepaskan aku. Siapa suruh menyinggung orang yang tak seharusnya? Oh, Lanjutkan persiapan. Aku takkan pergi hari ini tanpa kedua ginjalmu. Maaf tabib ilahi, tapi tanda ini. Berhenti. Kau. Siapa kau? Operasi ilegal. Perdagangan organ manusia. Tunggu saja hukuman penjara dengar. Ahai. di mana Ranran? Dia masih tidur. Dokter bilang anestesi belum hilang. Tidak ada masalah lain. Baiklah, aku akan menemuinya. Kak Yua, mengapa kakak tiba-tiba dibawa pergi oleh orang-orang berbaju hitam? Apa dia menyinggung seseorang? Jangan khawatir. Kita akan segera tahu. Tuan muda menyusup ke aula perjamuan kemarin dan menemukan orang-orang yang membawa Nona Kiao. Menemukan mereka. Ada apa? Aku mengkhawatirkan kakak kemarin. Tidak tidur semalaman. Kepalaku sedikit sakit sekarang. Mereka bahkan tidak menganggapku ancaman. Halo, Ibu? Gawat, sesuatu terjadi. Mereka menangkap seseorang. Jangan khawatir, orang-orang itu semua adalah orang mati. Mereka tidak akan mendapatkan apapun darinya. Kiaoran, anggap dirimu beruntung kali ini. Bicara. Masih menolak bicara. Keras kepala. Kalau begitu, tidak perlu menahannya lagi. Ya. Berhenti. Serahkan dia padaku. Ahai. Tuan ke-9 belum. Bergerak selama bertahun-tahun. Tidak menyangka dia serius kali ini. Paman adalah interrogator terbaik. Tidak ada yang bisa membawa rahasia apapun dari sini. Serahkan saja padanya. Ayo pergi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu Wang Manting. Urus saja. Apakah kau mendapatkan hasilnya? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Maukah kau memilih Ranran? Aku tidak pernah ingkar. Janji. Lin Yue. Mulai sekarang, aku resmi mengejarnya. Aku tak akan membiarkannya disakiti siapapun. Lin Yue, Dia sudah bangun. Lin Yue, Tidak apa-apa sekarang. Baiklah. kak kau sudah bangun. Tiao Sisi. Di mana Wang Manting? Oh. Ibu tentu saja mengkhawatirkanmu juga. Dia bahkan menelpon tadi malam untuk menanyakan tentangmu. Khawatir denganku. Pembunuh yang secara pribadi mengirimku ke dokter-dokter pasar gelap itu. Dia khawatir, apakah aku benar-benar matikan? Oh kak, kata-kata tak boleh diucapkan sembarangan. Bagaimana jika Kak Yu salah paham? Jangan panggil aku kakak, aku tak tahan. Haha, Kak Yu, kak kali ini pasti karena syok. Dia mulai bicara ngawur. Bagaimana mungkin ibuku
Menyakitinya kan? Kiaoran, fokuslah untuk pulih. Siapapun yang telah merundungmu, keluarga Lin tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika orang itu adalah calon mertuamu. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. The film was Lin Yue. translated and narrated Apa by maksudmu? M Media. Sampai lukamu sembuh, kau tidak akan kemana-mana. Kau? Ya kak. Kau harus istirahat dengan baik. Kakak juga mengkhawatirkanmu. Lagi pula tak seorang pun menginginkan hal ini terjadi lagi. Kak Yue, karena kakak sudah bangun sekarang. Mari kita biarkan dia istirahat dengan tenang. Ibu masih di rumah, menunggu untuk membahas pesta pertunangan. Kalau begitu kau istirahatlah dengan baik. Kami akan pulang sekarang. Jika apa yang kukatakan benar, akankah kau tetap menikahi Kiao Shishi? Ya, Kak Yu akan pergi. Kiaoran mampus. Nona Kiao. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengkhawatirkan kakak. Aku datang menemuinya dalam perjalananku. Karena kau sudah melihatnya. Bisakah kau kembali sekarang? Tentu saja. Ngomong-ngomong, CEO-mu dan aku akan segera menikah. Asisten Tang, tolong panggil aku Nyonya Lin mulai sekarang. Halo. Kau benar. Kiao Shishi ada di sini. Kak, sudah ku bilang. Keluarga mereka telah menindas Ran-Ran selama bertahun-tahun. Sudah ku bilang kecelakaan Ran-Ran kali ini pasti ulah mereka. Menurutmu, orang yang menyelamatkan tuan muda di Biancheng kemungkinan besar adalah Dr. Kiao. Gelar Kiao Shishi pasti dibeli. Tesisnya juga menjiplak dari Ran-Ran. Bagaimana mungkin dia pergi ke Biancheng untuk menyelamatkan seseorang? Hanya itu yang ingin ku katakan. Lagi pula Ran-Ran sekarang tidak ingat apa-apa. Dan kau tidak dapat menemukan bukti lain. Tuan mudamu yang buta. Bisa percaya atau tidak? Tantan, jangan bicara tentang tuan muda seperti itu. Dia tuan mudamu, bukan aku. Aku tidak peduli. Aku akan pulang dalam beberapa hari. Saat itu, aku akan secara pribadi membantu Ran-Ran mendapatkan kembali semuanya. Gadis sialan ini. Ran-Ran, bagaimana perasaanmu setelah istirahat beberapa hari ini? Bibi, aku hampir pulih sepenuhnya. Baguslah. Kiaoran. Kiaoran dasar jalang. Di mana kau sembunyikan ibuku? Kiao Shishi, apa yang kau lakukan? Oh, di mana kau sembunyikan ibuku? Ibuku tadi malam diculik. Dia yang melakukannya. Apa buktinya bahwa aku yang melakukannya? Semua orang tahu. Hari ini kau bilang The film ibuku was menjebakmu. translated Sekarang and hal seperti ini narrated by terjadi. M. Kalau bukan kau lalu siapa? Aku. Kau juga berpikir aku yang melakukannya. Ran-Ran, aku percaya padamu. Tidak mungkin dia. Bibi aku ini calon menantumu. Kau percaya dia bukan aku. Aku hanya percaya pada bukti. Baiklah. Karena kalian semua memihaknya. Aku akan mendapatkan buktinya pada akhirnya. Tangking. Ikuti dia, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Baiklah.
Kau. Siapa kau? Apa maumu? Kau tahu siapa aku? Kau. Siapa kau? Duduklah minum teh dulu. Ibu Kiao Sisi Wang Manting. Di mana dia? Aku tak paham apa yang kau katakan. Paman. Dia calon ibu mertuaku. Terus kenapa? Apa urusannya denganku? Sudah berapa lama kau kenal Kiaoran? Sampai percaya semua yang dia katakan. Sudah berapa lama kau kenal Shishir? Kenapa kau bersikeras menikahinya? Dia menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati di Bianchan. Ranran juga menyelamatkan hidupku. Tidak ada ruang untuk diskusi. Lin Yue, Ranran adalah gadis yang ingin kulindungi. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tuan ke-9. Sudah ku bilang. Ampuni aku Tuan ke-9. Tuan ke-9 terima kasih. Terima kasih. Ampuni aku. Kau dengar semuanya. Wang Manting. Apa kau benar-benar membawanya? Ku bilang aku akan menceritakan semuanya, aku yang melakukannya. Itu semua aku. Kiaoran akulah yang memancingnya ke klinik pasar gelap. Aku menjualnya ke dokter pasar gelap. Aku takut dia akan mencuri putriku, posisi sebagai nyonya Lin. Dia kehilangan ingatannya setelah menyelamatkan Lin Yue. Aku menyuruh putriku Shishi menggantikannya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambilnya kembali. Tidak. Apa yang kau bicarakan? Ranran, kalau bukan karena Wang Manting, aku takkan tahu kau menderita begitu banyak. Ranran, aku ingin membawamu pergi dari sini. Hanya kita berdua. Apa kau mau? Tuan ke-9. Jangan bercanda. Oh. Bibilan bilang, aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Ranran, aku serius. Kiaoran sadarlah. Jangan lupa, situasi ibumu belum terselesaikan. Beraninya kau menahan Tuan ke-9. Orang sebaik itu. The film was translated and Lin Yue, narrated by M. lepaskan Mia. aku. Lin Yue, apa maumu? Apa sebenarnya yang kau katakan pada pamanku, sampai dia membantumu seperti ini, bahkan melawan keinginanku? Apa aku punya kuasa sebesar itu? Dia menyukaimu. Jadi kau juga menyukainya. ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Lin kan? Bagaimana denganku? Apa kau menyukaiku? Lin Yue, setelah sekian lama permainan kejar-kejaran ini, apa kau belum lelah? Kau pikir aku main-main? Ku bilang, aku tidak suka menjadi wanita simpanan siapapun. Jika kau benar-benar menyukaiku, maka batalkan pertunanganmu dengan Kiao Sisi. Tolong jangan datang dan menggangguku lagi. Apa kau sangat membenciku? Ya, aku paling membencimu. Sebenarnya aku sudah lelah dengan permainan ini. Kiaoran, kau benar-benar membosankan. Lin Yue, selamat tinggal. Kiaoran, jika aku melepaskanmu, adalah satu-satunya cara untuk membuatmu bahagia maka. Ranran, akhirnya aku bisa melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Tantang, kenapa kau kembali? Aku punya hasil.
tentang masalah yang kau minta untuk kuselidiki. Jika kau bicara tentang, aku bukan anak Kiao Liang Chen. Aku sudah tahu. Kau tahu. Lalu tahukah kau bahwa Kiao Liang Chen berkolusi dengan keluarga Song untuk menggelapkan harta milik kakekmu? Apa yang kau katakan? Perusahaan Xing tidak gagal karena salah urus. Kiao Liang Chen menikahi bibimu sepenuhnya karena kekayaan besar keluarga Zhang. Oh, setelah ibumu melahirkanmu, dia lemah dan rentan. Kiao Liang Chen mengambil kesempatan untuk berkolusi dengan keluarga Song dan menjatuhkan perusahaan Zhang. Kakek dan ibumu juga menderita karena ini. Ran, bahkan jika kau bukan seorang Kiao, semua yang mereka miliki sekarang aslinya milikmu. Kukira dia hanya serakah dan tidak tahu berterima kasih, tapi aku tidak menyangka semua ini sudah direncanakan. Kiao Liang Chen, ayo pergi, kita akan ke rumah keluarga Kiao sekarang untuk mendapatkan kembali semua yang telah kau hilangkan. Dapatkan semuanya kembali. Nah, anak durhaka ini. Berani kau muncul di sini. Mana Manting? Kiao Liang Chen, kau dan Wang Manting, satu pencuri yang lain penipu, telah memegang aset ibuku selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya mengembalikannya. Hei, ibumu semuanya di sini. Bukankah semuanya milik keluarga Kiao? Ambil semuanya kembali. Semuanya udah lenyap-lenyap. Begitukah? Lalu bagaimana kau The menjelaskan film semua was ini? translated and narrated by M Media. Kau. Bagaimana kau bisa mendapatkan bukti ini? Kiao Liang Chen, kau berkonspirasi dengan keluarga Song untuk menjatuhkan perusahaan Xiang, dan lalu kau membubarkan perusahaan Xiang dan menjualnya dengan harga murah, lalu menggunakan perusahaan pihak ketiga. Kau mencuci uangnya, dan akhirnya itu menjadi suntikan modal ke perusahaan Kiao milikmu sendiri. Ini buktinya. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Hahaha. Hahaha. Ya. Terus kenapa? Kalau tidak kau pikir, kenapa aku mau menampung ibumu perempuan jalang itu? Kalau bukan karena aku. Dia sudah tenggelam dalam ludah orang sejak lama. Hamil di luar nikah. Oh, dan dia bahkan kabur dengan pria lain. Coba kutanya, wanita baik-baik macam apa itu? Menurutku, dia cuma sundal yang sudah dipakai dan dibuat. Tak tahu malu. Hahaha. Tak tahu malu. Aku membesarkanmu dasar brengsek. Sampai umur segini. Bukankah semua ini harus jadi milikku? Tidak menyesal. Hahaha. Hahaha. Kembalikan sini. Eh. Kiao Liang Chen, apa yang kau coba lakukan? Apakah kau punya rasa hormat terhadap hukum? Siapa kau sebenarnya? Kau menggurui aku soal hukum. Biar ku bilang. Di keluarga Kiao, akulah hukumnya. Menurut aturan keluarga Kiao, ikat para pelanggar hukum ini. Ikat mereka semua. Jika kalian tidak menyerahkan semua dokumen palsu hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar dari kediaman Kiao hidup-hidup. Keluar dari sini hidup-hidup. Lepaskan. Siapa yang berani menyentuh mereka? Tuan ke-9. Ada apa kau kemari? Sudah berhari-hari aku tak melihatmu. Tak tahu kau begitu berwibawa. Ke-9. Tuan ke-9. Tuan ke-9. Ini semua Kiao si anak durhaka ini. Dia tidak hanya menentangku, tapi juga melukaiku parah. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai ayah.
Hanya memberinya pelajaran itu saja. Tuan ke-9, Tuan ke-9, Tuan ke-9. Oh, kau pikir kau pantas menggelapkan properti orang lain, mengacaukan tatanan pasar. Lihat, tuduhan mana yang salah. Dan sekarang kau berani menyentuh Kiaoran, mencoba membungkamnya. Tolong, bawa dia pergi. Tuan ke-9, bawa dia ke kantor polisi. Tuan ke-9, Anda tidak adil. Ran, setelah bertahun-tahun, kau akhirnya membalaskan dendam ibumu. Kau baik-baik saja. Untung aku menelpon Paman Xiang sebelum aku datang. Menelpon Paman Xiang, itu memudahkan Paman Xiang untuk berperan sebagai pahlawan. Jadi Ran, The film was bukankah Paman Xiang translated sangat tampan? and Jauh lebih baik narrated by daripada M Lin Yu Media. itu. Tuan ke-9 Xiang. Terima kasih. Tangking saudaramu. Apa dia tidak memberitahumu? Tugasmu adalah, aku memintanya untuk mengaturnya. Oh, mungkin dia tidak memperhatikan. Tantan dan Tangking, dua bersaudara itu tumbuh besar di keluarga Lin. Gadis kecil ini punya nilai bagus dan dikirim ke luar negeri sejak dini. Bagaimana dengan Tangkin? Fisiknya kuat, jadi dia tinggal bersama Lin Yu, melindunginya. Lin Yu itu punya selera buruk sejak kecil. Benar saja dia tumbuh dewasa. Dan matanya masih jelek. Dia benar-benar jatuh cinta pada Kyo Shishi. Hal itu, Kau tak bisa begitu saja, karena pengakuan masa kecilmu ditolak, menjelek-jelekannya seperti ini. Apa kau masih? jangan bilang begitu. Paman Xiang ini. Sejarah kelamku oke. Terlalu sial membicarakannya sekarang. Ran, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak punya perasaan untuk Lin Yu sekarang. Kau tak perlu menekankannya padaku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu pelan-pelan saja. Dah. Karena keluarga Kiao telah kembali ke tangan Kiaoran, Wang Menting tidak akan menimbulkan masalah lagi. Cepat bebaskan dia. Lin Yu, kau sungguh perhatian pada calon mertuamu. Bukan begitu. Bagaimanapun juga dia adalah ibu Kiao Shishi. Bagaimana jika kau tahu apa yang dia lakukan terhadap? Apa? Tidak ada apa-apa. Wang Menting itu. Lin Yu, apa kau begitu yakin kalau dia ada di tanganku? Cari semua rumah sakit di kota. Dan lihat apakah ada pasien bernama Wang Menting. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Ibu? Ibu ada apa? Lepaskan aku. Aku akan menceritakan semuanya. Aku akan menceritakan semuanya. Aku sudah menceritakan semuanya. Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kak Yu, apa yang terjadi pada ibuku? Ketika dia ditemukan, dia sudah gila. Kita tak bisa bertanya apapun padanya. Ini Kiaoran. Ini Kiaoran, pasti dia. Dia membuat ibuku gila, menjebak ayahku. Dan aku selanjutnya. Kak Yu, selamatkan aku. Jangan khawatir, aku di sini. Dia tidak akan menyakitimu. Jadi bagaimana dengan orang tuaku? Biarkan saja. Kau tidak punya bukti bahwa dia melukai ibumu. Sedangkan ayahmu, dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tapi mereka, keluargaku yang paling dekat. Akulah yang menyelamatkanmu. Kenapa kau selalu memihaknya? Oh, huhuhu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengambil alih grup Kiao.
Kau, seseorang yang diusir dari keluarga, anak buangan dari keluarga kaya. Bagaimana kau bisa mengendalikan grup Kiao? Ya, grup Kiao beberapa tahun terakhir ini telah dikelola oleh ketua Kiao. Bahkan jika kita harus memilih pewaris, seharusnya Nona Shishi yang mengambil alih. Kualifikasi apa yang kau miliki? Modal yang memungkinkan grup Kyo bangkit bergantung pada mas kawin ibuku. Perkembangan grup Kyo yang begitu pesat saat ini juga bergantung pada ibuku yang meletakkan fondasinya dulu. Apa kau pikir aku memenuhi syarat atau tidak? Kau tentu saja tidak memenuhi syarat. Kyaoran, kau tidak berpendidikan. Seorang mahasiswa putus kuliah. Tidak bermoral menggoda suami kakakmu. Tidak berperi kemanusiaan menjebak The film ayahmu. was translated and narrated Apa yang by membuatmu M berpikir Media. kau bisa mewarisi Kyo Group? Semuanya materi di tanganku ini adalah tindakan Kyaoran. Selama bertahun-tahun lihatlah baik-baik. Apakah kalian benar-benar menginginkan orang seperti ini untuk mewarisi Kyo Group? Apakah menurutmu Kyo Group telah berkembang? Apakah kau pikir Kyo Group telah berkembang terlalu baik beberapa tahun terakhir ini? Grup Kiao kami adalah perusahaan farmasi. Jika kita memilih pewaris, tentu saja memilih Nona Shishi dengan gelar doktor medis. Lebih cocok. Selain itu, Nona Shishi akan segera menikah dengan keluarga Lin. Untuk grup Kiao kami, perkembangan masa depan itu akan lebih membantu. Aku mendukung Nona Shishi mengambil alih grup Kiao. Aku juga mendukungnya. Aku juga. Kalian, kau lihat, aku mengambil alih grup Kiao. Adalah apa yang semua orang inginkan. Mikir dong dan renyahlah kau. Apa kalian semua main rumah-rumahan? Sejak kapan kita memutuskan pewaris grup Kiao? Dengan bertengkar. Hak untuk memutuskan. Permisi semuanya. Kiao Lian Chen punya 35% saham dan 25% saham yang ditinggalkan Ibu Kyaoran untuknya. Sekarang telah sepenuhnya dialihkan ke nama Nona Kyaoran. Dia sekarang memiliki 60% saham Kyo Group dan merupakan pemegang kekuasaan sebenarnya. Mustahil. Jangan bicara omong kosong. Kau bahkan bukan putri kandung ayah. Bagaimana mungkin dia memberikan sahamnya padamu? Ya, aku bukan anak Kiao Liang Chen. Kau akhirnya mengakuinya. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi grup Kiao. Saya kreditur grup Kiao. Kiao Liang Chen menggunakan cara ilegal untuk berkolusi dengan keluarga Song dan menghancurkan perusahaan kakek saya grup Xing. Sekarang, dia telah dibawa ke pengadilan. Semua sahamnya di grup Kiao sekarang dalam bentuk utang. Semuanya diwarisi oleh saya. Itu tidak mungkin. Tanda tangan Kiao Liang Chen, hitam di atas putih. Apalagi yang tidak kau percayai? Kenapa kau diam saja? Baiklah. Tunggu saja kalian semua. Tunggu sampai aku menikah dengan keluarga Lin, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Semuanya. Ada keberatan. Sesuai instruksi Tuan Kiao. Sungguh memuaskan. Ran, kau bahkan tidak melihat ekspresi Kiao Shishi. Itu membuatku tertawa. Ibu semua yang hilang darimu. Akan kubantu kau mendapatkannya kembali. Sedikit demi sedikit. Ran, perusahaan kembali ke tanganmu sekarang. Apa langkahmu selanjutnya? Apakah kau berencana untuk menemukan ayah kandungmu? Karena dia memilih untuk meninggalkan kita. Aku rasa tidak perlu mengakuinya. Hal terpenting saat ini adalah menemukan barang-barang milik ibuku. Setelah aku menemukannya, semuanya akan berakhir. Apakah kau punya petunjuk? Saat keluarga Kiao diselidiki, mereka tidak menemukan barang-barang milik ibuku. Kurasa, Kiao Liang Chen untuk menjilat keluarga Song pasti telah memberikannya kepada mereka. Lin Yue, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Lin Yue. Apa kau gila? Kesampingkan Kiao Shishi. Kenapa kau mengganggu? Ran lagi. Tang Tang. The film was translated Thank you. and narrated by M Kak. Media. Apa yang kau lakukan? Apa kau membantu Lin Yu lagi? Ayo pergi. Kau.
Lin Yue, kau bilang kau tidak akan menggangguku lagi. Aku tidak bilang aku tidak akan menyelamatkanmu. Kalau kau mau mati, bilang saja. Kenapa pergi ke keluarga Song? Barang-barang milik ibuku, kemungkinan ada di sana. Aku harus pergi. Kiaoran, kau melukai Sang Xiu dan membuka kedok Kiao Liang Chen. Pergi ke sana sekarang sama saja bunuh diri. Ini urusanku. Bukan urusanmu, Tuan Muda Lin. Hentikan mobilnya. Apa katamu? Ibuku sakit. Aku segera ke sana. Masuk, ibuku sakit. Oh, Bibilan, ada apa? Kau akhirnya muncul. Setelah Bibilan merawatmu dengan sangat baik, aku baik-baik saja. Ini masalah lama. Aku baik-baik saja dengan masalah lamaku. Bukankah ini Nona Kiao barusan memberiku obat? Obat. Kiao Shishi, apa yang kau berikan pada Bibilan? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Jangan lupa aku punya gelar doktor kedokteran. Ran-Ran, ada apa? Aku hanya sedikit bingung. Dia memberiku beberapa obat penenang. Seharusnya baik-baik saja kan? Bibilan, aku tidak tahu seberapa efektif obatnya. Tapi kau harus ikut denganku ke rumah sakit segera untuk pemeriksaan menyeluruh. Hei Kiaoran, bisakah kau berhenti membuat masalah? Bibi ini sudah tepat. Bisakah kau membiarkannya istirahat dengan tenang? Kau tidak bisa begitu saja untuk membuktikan kau lebih baik dariku, mengabaikan kesehatan Bibi. Bisa kan? Diam. Bibi, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Berhentilah main-main, biarkan Bibi istirahat. Lihat wajah Bibi pucat sekali. Lin Yue, percayalah padaku. Aku akan segera mengirim mobil untuk membawa Bibilan ke rumah sakit. Terlambat sedikit saja akan sangat berbahaya. Kak Yua, percayalah. Bagaimana mungkin aku menyakiti Bibi? Ibu. Bibilan? Maafkan aku, Kak Yue. Aku tidak tahu kalau begini. Jadinya, kau tidak tahu, Bibilan biasanya minum pil pemelihara jantung. Kedua obat ini mengandung cinnabar dan overdosis dapat menyebabkan keracunan. Apa kau tidak tahu pengetahuan dasar ini? Aku tidak tahu. Bagaimana ibuku? Untungnya dia dibawa tepat waktu. Dan tidak ada banyak kerusakan. Pasien sudah lemah. Berkali-kali pengobatan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Tidakkah keluarga memiliki pengetahuan dasar ini? Ini adalah kelalaian kami. Jadi sekarang The film bagaimana? was Dia masih translated pingsan saat and ini, tapi dia akan narrated by baik-baik M. saja Media. setelah beberapa hari istirahat. Terima kasih. Kak Yue, Keluar. huhuhu, Jangan biarkan aku melihatmu lagi. huhuhu. Ran-Ran. Aku ada urusan lain. Beberapa hari ke depan. Kuserahkan ibuku padamu. Jangan khawatir. Tuan muda, kau telah melihat apa yang dilakukan Kiao Sheshe. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dia orangnya yang menyelamatkanmu di Biancheng? Keahlian medis Kiao Sheshe terbatas. Kemampuan medis Kiao Shishi terbatas. Aku juga tahu itu. Tapi dulu di Biancheng, aku hanya mengalami beberapa luka luar. Mungkin ada unsur kebetulan dalam penyelamatannya padaku. Bagaimana jika aku punya bukti bahwa dokter Kiao yang menyelamatkanmu? Apa? Tang-Tang membawa kembali beberapa berita berbeda kali ini. Ini cangkir, kopimu yang ketiga. Kapan kau akhirnya akan memberitahuku? Apa terburu-burunya? Apa? Hanya 3 cangkir kopi. Dan kau sudah bangkrut, Tuan Muda Lin? Aku takut kau overdosis kafein. Dan mati karena serangan jantung sebelum kau mengaku. Jika memang begitu, maka kau pantas mendapatkannya. Rasakan akibatnya karena buta. Ditakdirkan untuk dibiarkan dalam kegelapan. Tang-Tang, kesabaranku menipis. Apa kau benar-benar punya bukti bahwa orang yang menyelamatkanku di Biancheng adalah Kiaoran? Siapa bilang aku punya bukti? Tidak masuk akal. Namun, aku pribadi membawanya dari Biancheng ke luar negeri.
Saat itu dia mengalami cedera punggung dan diracuni ular. Keahlian medis Qiao Shishi terbatas. Baru saja diselamatkan oleh mentornya. Kau bilang, apakah ini termasuk bukti? Segera urus ini di punggung Qiao Shishi. Jika ada cedera punggung yang tersisa dari waktu itu, rumah sakit pasti memiliki catatan medisnya. Ya, Qiao Shishi, kau sebaiknya berdoa semua ini benar. Kalau tidak, konsekuensi dari menipuku takkan sanggup kau tanggung. Di mana wanita muda yang baru saja di sini melayaninya? Sepertinya dia baru saja keluar setelah menerima panggilan telepon. Tarik rekaman pengawasan dari semua rumah sakit terdekat. Semua rekaman pengawasan. Aku ingin tahu keberadaan Qiaorang sekarang juga. Oh, baiklah. Tuan Muda Song, melampiaskan amarahmu sekarang tidak ada gunanya. Lebih baik habisi saja jalan ini. Bunuh dia sebelum semuanya menjadi rumit. pelacur ini membuatku impoten. Nada ini, untukmu. The film was Bisakah kau translated mentolerirnya? and Kau narrated toh by sudah kena M penyakit Media. menjijikan itu. Memilikinya atau tidak masalah. Sedangkan dia, lebih baik kau bunuh dia cepat. Jika keluarga Lin mengetahuinya, tidak ada dari kita yang akan lolos tanpa cedera. Aku akan menyuruh anak buahku memperkosanya beramai-ramai, membuatnya berharap dia mati. Hahaha. Kalau begitu aku permisi dulu. Kalian lanjutkan. Bersenang-senanglah. Lin Yue. Ran mengirimiku pesan 1 jam yang lalu, mengatakan keluarga Song ingin bertemu dengannya. Aku tidak bisa menghubunginya. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Tenanglah. Tenang. Kami sudah tahu. Pelakunya adalah keluarga Song. Dokter Qiao telah dibawa ke sebuah gudang di pinggiran kota. Bawa aku bersamamu. Tangking awasi adikmu. Jangan biarkan dia membuat masalah. Kak, wanita secantik ini. Dan dia milik kita. Apel, kau tak suka? Baiklah, terima kasih Kak. Kau duluan atau aku? Atau bersama? Berhenti. Takut sekarang kan? Sudah kubilang, jangan datang ke rumah Song. Kau malah sok pahlawan. Jika aku terlambat selangkah, kau tahu apa yang akan terjadi. Lin Yue, awas. Kau tidak bisa menyakitiku. Begitukah? Awas. Sob jagoan. Kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua ke neraka sebagai sepasang kekasih. Lin Yue. Lin Yue, bangun. Bangun. Diam. Tidak, jika ini terus berlanjut, bahkan jika Song Yanche tidak membakarmu hidup-hidup, kau akan mati kehabisan darah. Kau kehilangan terlalu banyak darah. Jangan tidur, jangan berani-beraninya kau tidur. Jika kau tertidur, kau tidak akan membuka matamu lagi. Jadi, apa ada yang ingin kau katakan padaku? Kenapa kau harus menikahi Qiao Shishi? Apa? Apa kau cemburu? Aku membencinya. Jika kau menikahinya, aku juga akan membencimu. Lalu, bagaimana jika aku tidak menikahinya? Maukah kau bersamaku? Kau belum menjawabku. Kenapa harus dia? Dia menyelamatkanku di Biancheng. Itu Qiao Shishi.
Ku bilang, orang yang menyelamatkanmu adalah dia. Aku menyuruh Tangking menyelidiki. Mereka bilang itu putri keluarga Kiao. Aku The bertanya film padamu. was translated and Tapi kau narrated by menyangkalnya. M Media. Lin Yue. Jika kita berdua keluar dari ini hidup-hidup, aku perlu memberitahumu sesuatu. Melarikan diri lebih penting saat ini. Sebaiknya jangan beritahu Lin Yue untuk saat ini, bahwa akulah yang menyelamatkannya di Biancheng. Kau tahu itu berbahaya. Kenapa kau mendekati keluarga Song? Lin Yue. Tidak semua orang sepertimu bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Aku, satu-satunya keluarga ibuku yang tersisa di dunia ini, jika aku tidak berjuang untuknya. Sungguh tidak ada orang lain yang membantunya. Sudah cukup. Tak pernah kusangka. Tuan muda keluarga Lin yang terhormat akan jatuh sedemikian rendahnya. Demi buangan keluarga Kiao. Song Yanshui. Kusarankan kau berhenti sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Konsekuensinya. Hahaha. Kau pikir aku takut? Hari ini, aku akan memastikan kalian semua ikut terkubur bersamaku. Tuan Sheng ke-9. Tangkap dia. Lin Yue, Ran-Ran, kamu sudah bangun. Tuan ke-9. Kau menyelamatkanku. Lin Yue, di mana Lin Yue? Lin Yue baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Dia aman sekarang. Tidak. Ran-Ran, saat kau di gudang, aku sangat takut kau takkan bangun. Beri aku kesempatan, ya. Tuan ke-9 Xiang, kau tidak bisa memaksakan perasaan. Kau tidak bisa. Aku tahu. Kau menyukai Yue. Tapi Lin Yue, pada akhirnya tetap akan menikahi Shishi. Ayo kita pergi ke luar negeri bersama, jauh dari semua ini. Beri satu sama lain waktu, baiklah. Ini. Aku setuju. Bibilan? Ran-Ran? Apa yang baru saja dikatakan Muting? Aku mendengar semuanya. Dia sepenuhnya benar. Aku mendukungmu. Semua keterikatan ini dengan Lin Yue sungguh berbahaya. Kali ini aku hampir kehilangan nyawaku. Anak itu Lin Yue. Dia tidak pantas untukmu. Mungkin aku dan Lin Yue benar-benar ditakdirkan untuk berpisah. Kita hanya saling menyakiti. Aku hendak memberitahunya tentang Biancheng, menceritakan semuanya padanya. Tapi lebih baik tidak menambah masalah. Kak Yue, kau sudah bangun. Di mana Kiaoran? Ran-Ran dia. Kiaoran belum pernah kesini menjengukmu. Sama sekali beberapa hari ini. Sudah berapa lama aku tidur? Kau sudah tertidur selama seminggu. Selama itu, Kau harus berbaring. Apa terburu-burunya? bukan apa-apa. Cuma luka kecil. Apa maksudmu luka kecil? Kau kehilangan banyak darah. Untungnya nyawamu tidak dalam bahaya. The Kalau film was tidak bagaimana aku translated bisa? and Ibu, narrated by Tidak M akan ada Media. waktu berikutnya. Di mana Kiaoran? Aku harus menemukannya. Kau masih ingin mencarinya. Dia akan meninggalkan negara ini dengan Tuan ke-9. Mereka pergi bersama. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya silakan pergi. Keluar.
Jangan berpikir hanya karena Kak Yu menyelamatkanmu. Itu berarti dia menyukaimu. Dia akan menikah denganku. Kau harus meninggalkan negara ini. Dan jangan pernah kembali. Apa urusanmu? Kiao Shishi. Aku sungguh penasaran. Apa dalam hidupmu yang belum kau curi? Keluar. Kau nyaris kehilangan nyawamu. Dan kau tidak merawat dirimu sendiri. Sampai kau sembuh total, kau harus berhati-hati. Jangan persulit kami para staf medis, jangan merepotkan kami. Aku terluka menyelamatkanmu. Bukan hanya kau tidak menjengukku, tapi kau juga jijik denganku. Jadi, tidak ada yang ingin dikatakan. Lin Yu. Aku datang untuk berpamitan. Kiaoran, apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Aku kembali hanya karena Kiao Liangqin mengancamku. Sekarang, dia sudah diadili. Aku harus kembali. Kau tak menginginkan barang-barang ibumu lagi, begitu? Tang Tang akan membantuku menemukannya. Setelah apa yang dilakukan Song Yanche, keluarga Song tamat, maka barang-barang ibuku pasti akan. Bagaimana denganku? Kau, bukankah kau akan bertunangan? Hahaha, apa hubungannya denganku? Kiaoran, apa kau benar-benar senaif ini, atau kau hanya berpura-pura? Lin Yu, kau akan menikahi orang yang menyelamatkanmu di Biancheng. Jika kau pikir orang itu adalah Kiao Shishi, maka tolong tepati keputusanmu. Aku masih mengurus masalah itu. Cukup Lin Yu. Semuanya sudah berakhir. Aku di sini untuk memberitahumu. Aku akan meninggalkan negara ini dengan Tuan ke-9 Xiang. Tuan muda, Bagaimana penyelidikan kasus keluarga Song? bukti kejahatan keluarga Song sudah kuserahkan kepada pihak berwajib. Keputusannya akan segera diumumkan. Mana barang yang kuminta? Keluarga Song dan Kiao telah berkolusi secara diam-diam. Kurasa, Leontin Giok ini pasti berkaitan dengan latar belakang Dr. Kiao. The film was Hari translated sudah malam. and Ayo pergi ke narrated bandara. by M Media. Halo, Kiaoran, jika kau menginginkan Leontin Giok ibumu, datanglah ke rumah sakit dan temui aku. Aku akan menunggumu. halo. Lin Yu mengambil Leontin Giok ibuku. Aku harus mencarinya. Maaf. Ran, apa kau berat berpisah dengan Leontin Giok itu? Atau dengan Lin Yu? Lin Yu di mana barang-barang ibuku? Kiaoran, aku mempertaruhkan setengah nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kau tak bisa melakukan ini padaku. Lin Yu, aku tidak ingin berdebat denganmu. Di mana barang-barang milik ibuku? Apa? Kau ingin mengambil barang-barang ibumu, lalu kawin lari dengan pamanku? Kiaoran, kau harus bertanya padaku, apakah aku setuju? Lin Yu, karena kau telah memastikan bahwa Kiao Shishi yang menyelamatkanmu di Biancheng dan orang yang ingin kau nikahi juga Kiao Shishi. Kenapa kau tak membiarkanku pergi? Ran, aku masih menyelidiki masalah ini. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kak Yu, kenapa kau masih menolak untuk mempercayaiku? Yang kuinginkan hanyalah menikah denganmu. Sialan Kiao Shishi. Beraninya dia menipuku, berkali-kali. Tuan muda, ini ditemukan di kediaman keluarga Song. Ini rekaman percakapan antara Song Yanjie dan Kiao Shishi. Ada banyak bukti di dalamnya yang membuktikan bahwa mereka berkolusi dan menculik Dr. Kiao. Mencoba membahayakan nyawa mereka. Bawa Kiao Shishi ke sini. Aku adalah nona muda keluarga Linmu. Ach. Oh, Kak Yue. Lihat bagaimana anak buahmu memperlakukanku.
Mereka menyakitiku. Ada apa ini? Ach, Nyonya muda. Kiao Sisi. Apa kau pikir seorang penipu pantas menjadi istriku? penipu apa? Kak Yue, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Pasti ada kesalahpahaman. Masih berbohong bahkan saat kau sekarat. Kyo Sheshe, jangan mengira hanya karena kau akan segera menjadi nyonya muda keluarga Lin, kau bisa mengabaikanku. Jangan lupa, aku punya semua bukti kau menyamar sebagai Kioran. Apalagi yang ingin kau katakan? Tidak seperti itu. Kak Yu, tolong dengarkan penjelasanku. Itu Song Yanjie. Bajingan itu Song Yanjie. Dia ingin aku membantunya menjebak Kak Kiaoran. Tapi aku menolak. Lalu dia mengancamku. Dia merekayasa bukti ini. Aku. Kak Yu. Bahkan jika kau tidak mempercayaiku, kau harus percaya. Bekas luka di punggungku kan? Bekas luka yang kudapat saat menyelamatkanmu. Benarkan, bekas luka untukku. Kenapa tidak ada catatan tentang perawatanmu di seluruh kota Jingxi? Namun beberapa bulan yang lalu, ada catatan operasimu di dokter gadungan. Itu karena bekas luka di punggungmu palsu. Seseorang. Serahkan Kiao Sisi ke polisi. Biarkan perbuatan jahatnya menerima hukuman yang setimpal. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kak Yu, ini tidak benar, Kak Yu. Kak Yu, percayalah padaku. Ranran, Apa yang kau lakukan di sini? Ranran. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Tak hanya aku salah mengira batu tak berharga film was sebagai mutiara, translated tapi aku juga and salah mengenali narrated penyelamatku. by M Aku Media. takut menghadapi hatiku sendiri. Takut menghadapi perasaanku padamu. Ranran. Maafkan aku. Aku menyukaimu. Kau tahu segalanya sekarang. Ini salahku. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. Ranran. Apa kau malu? Jadi bolehkah aku terus mengejarmu? Aku berjanji aku tidak pernah. Pada akhirnya, aku tetap kalah. Halo, Tuan muda, Kyo Shishi lolos dari orang-orang kita. Dia kabur. bagaimana ini bisa terjadi? Kyo Shishi lolos dari orang-orang kita dan mencuri pusaka Nona Kiao, pusaka ibunya. Apa? Begitu banyak orang tidak bisa mengawasi satu wanita. Apa gunamu? Temukan dia. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian semua dipecat. Ayah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Kau benar-benar susu. Dan putriku. Tak salah lagi. Liantin jok ini yang kuberikan padanya dulu. Nak, siapa namamu? Namaku Shishi. Jiang Shishi. Jiang Shishi. Wanme. Cepat. Bawa Sisi ke atas. Dan ambilkan dia baju baru. Aku ingin memperkenalkan putriku yang berharga ini kepada semua orang. Bye-bye. Ayah. Kiaoran. Kau tetap kalah pada akhirnya. Hahaha. Aku masih belum menemukan jejak Kyo Shishi. Halo. Kiao, aku mendapat beberapa informasi tentang bibimu. Liontin Jokini. Seseorang melihat yang persis sama di kepala keluarga Jing. Dan hari ini keluarga Jing tiba-tiba mengumumkan menemukan putri yang hilang. Ada yang mencurigakan tentang situasi Kiao. Baiklah, aku mengerti.
Sepertinya, tidak hanya identitasku terkait dengan keluarga Jiang, tapi Kiao Shishi pasti sudah sampai di sana lebih dulu. Kalau begitu ayo kita pergi ke keluarga Jiang bersama-sama dan selidiki masalah ini sampai tuntas. Apa yang kau lakukan di sini? Kami di sini untuk membongkar mimpi ubah nasibmu tentu saja. Oh. Lepaskan aku. Ini rumahku, bukan tempatmu untuk mengamuk di sini. Keluar. Kiao Shishi, kembalikan Liontin Jioku. Lepaskan. Kembalikan. Kembalikan. Siapa yang membuat onar di rumah Jian? Ayah. Ayah. Mereka menindasku. Mereka mencoba mencuri Liontin Jioku. Mustahil. Bagaimana mungkin dia putrimu? Siapa kau? Apa hakmu menanyakan ini? Sisi bukan putriku. Aku. Dia kakak perempuanku dari keluarga Kiao. Dia selalu menindasku sejak kecil. Dan setelah kita dewasa, dia mencuri tunanganku. Sekarang, dia mencoba mencuri Liontin Jiok peninggalan ibuku. The film was translated Ayah and harus membelaku. narrated by M Media. Beri mereka pelajaran. Kiao Shishi, kau memutarbalikkan fakta. Apa kau tidak merasa sedikit pun bersalah? Sisi. Ada apa? Ayah jangan sampai dibodohi olehnya. Dia selalu sombong. Dan pembohong. Entah kapan, tapi dia mencuri Liontin Jioku dan memotretnya. Ayah harus percaya padaku. Kiao Shishi. Pembohong sekali. Kaulah yang sombong kan? Lin Yue. Apa hakmu menuduhku? Dulu di Biancheng, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Dan kau mengkhianatiku dan jatuh cinta pada adikku. Dan sekarang, kau di sini bersama wanita ini menghinaku. Ayah, aku tak mau melihatnya lagi. Seseorang. Tunggu. Tuan Jiang kumohon, beri aku dan Kiao Shishi kesempatan untuk berkonfrontasi langsung. Jika aku berbohong, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah Jiang lagi. Kiauran aku serius. Gadis ini. Dia punya sifat keras kepala yang sama seperti susu. Persis sama. Baiklah. Akan kuberikan kesempatan ini padamu. Kiao Shishi, karena kau bilang kau putri keluarga Jiang, maka aku ingin bertanya. Ibumu kandung, Seng Susu, apa yang dia miliki di punggung bawahnya? Seng Susu itu, di pinggangnya dia punya tanda lahir berbentuk bulan sabit. Dia bilang itu simbol keberuntungan. Aku benci. Seolah dia pantas mendapatkannya. Aku sungguh tahu. Di punggung bawah ibuku, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Ibu selalu bilang, itu simbol keberuntungan. Jeti, kucing menggigit lidahmu. Benar. Di punggung bawah ibuku, memang ada tanda berbentuk bulan sabit. Tapi itu bukan tanda lahir. Itu bekas luka yang didapatnya setelah kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu. Ayah, jangan berani percaya omong kosongnya. Kurasa. Paulah yang bicara omong kosong. Seng Susu. Dia menyelamatkanku. Dan begitulah aku mendapatkan bekas luka ini. Dia orang yang sangat memperhatikan kecantikan. Putriku. Jadi, kau putriku. Apakah kau menyalahkanku, ayah? Karena buta. Randan. Aku sangat menyesal. Selama lebih dari 20 tahun, aku tidak punya ayah. Dan aku tidak membutuhkannya sekarang. Tolong jangan panggil aku begitu lagi. Kiao Shishi, kembalikan Liontin Giok itu. Ayah. Dia yang palsu, ayah. Siapa ayahmu? Seseorang. Bawa dia keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku tolong. Kiaoran,
Aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah kulihat wajah ini dan susu benar-benar identik. Dulu, aku telah berbuat salah padamu dan ibumu. Aku terlalu pengecut. Aku tak sanggup menahan tekanan keluarga Jian, dan sekarang aku keliru lagi menganggap batu kerikil sebagai mutiara. The Randan, film was translated and Bisakah kau narrated by memaafkanku? M-Media. atas semua kesalahanku, Aku sudah menjelaskan diriku. Tuan Jiang, Tuan Jian, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus Ran untuk menebus cinta yang hilang selama 20 tahun. baiklah. Ayo pergi. mau kemana terburu-buru? Kiaoran. Pertama kali aku bertemu denganmu, itu adalah penilaianku yang buruk, yang membuat kita kehilangan begitu banyak waktu bersama. Maafkan aku. Ini adalah permintaan maafku yang terlambat, dan juga janjiku untuk melindungimu seumur hidupku. Maukah kau menikah denganku? Bagaimana dia bisa sampai di sini juga? Aku tahu kau keras di luar tapi lembut di dalam. Selama hampir 1 tahun ini, kau diam-diam memeriksanya. Tinggal sebentar. Mari kita makan malam bersama. Ayah, Baiklah.